Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang membangun kewirausahaan, saat ini saya akan sharing video tentang modal usaha. Apa saja sih bentuk modal usaha yang perlu diketahui? Apakah harus modal uang begitu ya? Nah, ini menjadi kunci sukses pun juga ketika Anda baru memulai usaha. Jangan terjebak oleh modal yang namanya modal usaha itu adalah uang. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Dan ingat, subscribe, beri tanda like, kemudian klik loncengnya, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya yang Anda anggap memerlukan video ini. Dan saya juga akan lebih bersemangat membuat video-video training lainnya supaya Anda bisa jauh lebih sukses, sahabat sekalian. Video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan saat di kelas training offline maupun online yang saya lakukan. Apa sih modal usaha itu? Apakah modal usaha itu harusnya bentuknya uang selalu? Kalaupun ada jenis-jenis modal usaha, apa saja jenisnya? Nah, itu yang perlu saya ketahui. Oleh karena sahabat sekalian, lihat video ini sampai selesai dan beri tanda like, lalu share kepada sahabat yang lainnya. Modal usaha bagi seorang calon entrepreneur, calon pengusaha, ini menjadi isu yang juga menarik untuk kita lihat bersama-sama. Karena mindset kebanyakan calon pengusaha, modal itu selalu identik dengan modal uang. Betul, tidak salah, itu hanya salah satu yang disebut namanya modal usaha. Tetapi kalau itu menjadi salah satu, itu menjadi blocking, menjadi mental, penjara mental bagi seorang calon pengusaha. Ya, ada pengusaha di sini sahabat sekalian ya. Ada 7 modal usaha yang harus dimiliki bagi seorang calon pengusaha. Nah, baik, yang pertama adalah modal informasi, sahabat sekalian. Modal informasi ini penting sekali Anda harus dapatkan. Modal informasi ini yaitu pertama, modal informasi ada 2 ya yang perlu Anda gali di sini. Yaitu kebutuhan, itu customer, informasi dari customer. Customer ini nanti melemparkan kepada dunia apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan. Dia menyampaikan suaranya kepada dunia. Nah, tentu dunia ini yang bisa cepat mendengar berarti cepat meresponnya. Berarti di sini customer Anda adalah manusia-manusia yang hidup di sekitar Anda. Maka karena itu informasi hanya dapat diperoleh ketika Anda mampu membangun pertemanan, persahabatan. Jadi informasi itu menjadi kunci pertama, informasi. Apa yang informasi tersebut? Kebutuhan, keinginan, harapan customer. Jadi informasi dari pelanggan Anda ini harus dikuasai. Itu yang pertama, informasi dari pelanggan. Yang kedua adalah informasi dari sumber Anda. Nah, sumber ya, supplier Anda, tanda kutip sini, atau yang bisa menyediakan produk ini. Nah, itu sumbernya. Jadi sumber yang bisa menolong Anda untuk menjembatani kebutuhan dari pelanggan Anda. Misalnya sekalinya, ada teman Anda atau saudara Anda membutuhkan laptop merek tertentu begitu ya, dengan spesifikasi khusus, lalu juga menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan. Kemudian karena Anda punya teman banyak, ya selain teman tadi saudara customer tersebut, Anda juga punya teman juga yang bekerja atau berbisnis di bidang industri laptop tersebut. Karena sering bergaul, Anda tahu informasi itu. Nah, jadi ini saudara Anda, kemudian sebelah berikutnya adalah teman Anda. Nah, tinggal berarti Anda mau tanya dulu kepada teman Anda di sini, apakah Anda mempunyai laptop seperti ini, spesies seperti ini? Oh, dibilang ada. Waduh, berapa harganya? Nah, berarti sudah dapat informasi barang yang dibutuhkan oleh si teman Anda saudara ini. Nah, ketika sudah tahu informasi tersebut, maka Anda pertama
sebagai pengusaha, yaitu memainkan peran sebagai mediator. Pengusaha sebagai mediator. Jadilah Anda pengusaha tanpa perlu modal uang maksudnya. Tapi Anda perlu apa modalnya? Informasi yang membutuhkan customer Anda, informasi yang sumber Anda. Disinilah kata kunci pertama adalah informasi, dan Anda hanya memerankan sebagai apa? Mediator. Jadi bisnis Anda nggak perlu punya uang, hanya modalnya informasi. Nah, itulah sahabat sekalian, modal informasi itu siapapun pengusahanya ini menjadi mutlak penting sekali, harus dikuasai. Bagaimana cara mendapatkannya? Nggak ada kata lain, harus membangun jejaring bisnisnya, harus bagus semuanya. Nah, ini yang dibangun informasi ini. Informasi itu sekarang sangat menguasai bentuk-bentuk bisnis. Bahkan informasi yang tadinya tersembunyi sekarang terbuka semuanya dengan adanya media sosial. Informasi harga yang tadinya tertutup semua sekarang terbuka. Anda bisa berkompetisi secara sehat di dunia media sosial, di marketplace, teman-teman ya. Kalau dulu kita belum tahu harganya berapa serialnya, dengan melihat pasar bisa Anda tahu, Anda bisa memilih di situ. Informasi tahu, Anda mulai menguasai informasi, Anda sudah bisa berbisnis. Anda langsung bisa menjadi pengusaha yang memediasi antara yang membutuhkan dan yang menjadi sumbernya. Itulah pengusaha. Modal informasi itu mutlak penting dan harus dilakukan ketika Anda menjadi pengusaha. Satu, syarat pertama, informasi. Kuasai informasi, maka Anda bisa menguasai bisnis, bisa menguasai pertarungan. Semua adalah bisnis, teman sekalian. Oke ya. Nah, informasi ini tentu butuh kepercayaan. Siapa yang memberikan informasi? Nah, ini ya. Nah, ini yang kedua, berarti modal yang kedua adalah nama baik Anda. Nama besar Anda. Ketika Anda membangun relasi tadi, Anda akan bisa dipercayakah sama saudara Anda yang membutuhkan tadi, komputer tadi, laptop tersebut? Yang berikutnya, apakah Anda dipercaya oleh si punya sumber tadi waktu Anda proses menjembataninya? Apakah bisa dipercaya? Nah, itu soal nama Anda, nama baik Anda, nama besar Anda. Apakah Anda orang yang bisa dipercaya? Ini kunci utama nama Anda di dalam kaitan dengan jejaring Anda. Itulah Anda harus hati-hati dengan nama baik Anda. Jangan Anda mengambil keuntungan sedikit, tapi menipu, merusak, dan akhirnya nama baik Anda rusak lalu bisnis. Anda akan sulit sekali membangun bisnis apapun juga ketika nama Anda sudah rusak, tidak bisa dipercaya lagi. Inilah pentingnya Anda menjaga nama baik Anda. Anda bisa dipercaya. Jadi nama baik itu adalah apa? Anda bisa dipercaya dan Anda bisa diajak bekerja sama dengan cara-cara yang sehat, teman kalian. Nah, itu modal nama Anda yang Anda bangun dari sejak masa kecil. Makanya pengusaha itu namanya dibangun dari sejak masa kecilnya, masa remaja, masa pemuda, sampai masa dewasanya, masa mulai terjun dalam bisnis. Jadi kalau Anda punya nama buruk di antara teman-teman Anda, sering bohong, aduh teman-teman sekalian, sulit sekali Anda mulai bisnis. Makanya sejak SMA, kuliah, jangan main-main soal kepercayaan dari nama baik Anda. Itu penting sekali teman-teman sekalian ya. Oke, kemudian itu jadi sudah dua ya, modal informasi, modal nama baik Anda, nama besar Anda. Ini penting sekali. Hal kedua ya. Yang ketiga, modalnya adalah tadi ya, pertemanan, relasi. Itu modal teman sekalian. Teman, relasi, sahabat, jejaring itu modal Anda. Karena dari mereka Anda mendapat informasi siapa yang membutuhkan customer Anda. Teman Anda, jejaring Anda adalah customer Anda. Teman Anda juga sebagai supplier Anda, sumber Anda. Nah, jadi kelolalah dengan baik teman-teman Anda, relasi Anda. Lalu bangun hubungan. Nah, membangun hubungan itu teman-teman, dan relasi ini adalah hubungan kepercayaan. Jadi bangun relasi, nggak aja sebatas relasi ya, harus membangun hubungan. Nah, hubungan ini nanti Anda bisa lihat di video-video yang lain ya, mengenai membangun kepercayaan. Nah, secara singkat seperti ini. Membangun relasi itu dari mulai Anda tahu, oh ya tahu si itu namanya. Lalu Anda kenalan ya.
Lalu jadi teman. Nah, itu tahapannya. Jadi bangun relasi. Ya, teman jadi apa? Jadi sahabat. Karena terus Anda makin terbuka, sering jalan bersama dan seterusnya. Jadi sahabat tanda kutip jadi seperti pacar karena sudah dekat sekali. Lama-lama jadi hubungan keluarga tanda kutip di sini ya. Anda bisa kembangkan. Tentu relasi ini makin tinggi relasinya, percayaan makin tinggi. Nah, berarti nama baik Anda makin jelas, makin baik tersebut. Jadi pertemanan itu bukan sekedar relasi ya. Relasi yang bisa dipercaya oleh karena hubungan yang cukup dari waktu yang dibutuhkan. Kepercayaan. Nah, itulah modal ketiga pertemanan relasi. Jadi jangan pelit-pelit untuk bergaul. Jangan pelit-pelit membatasi diri dalam pertemanan Anda. Hindari yang namanya sara, suku, agama, ras, antar golongan. Wah, kalau Anda sudah batasi tersebut, sudah bisnis akan tertutup semuanya. Kecuali Anda memilih hanya kelompok Anda yang Anda layani, silakan saja ya. Itu pilihan kita. Tapi jelas kalau pengusaha sejati dia akan terbuka siapa saja, karena ini adalah hubungannya bisnis, transaksi di situ adanya. Nah, modal yang sudah mulai makin berat di sini yaitu keempat, modal skill Anda. Anda punya keterampilan, punya penguasaan suatu bidang tertentu, gitu ya. Nah, ini juga penting keterampilan, skill Anda. Untuk apa? Untuk memproduksi atau membuat jasa. Misalnya, keterampilan Anda menjahit baju. Ketika Anda punya teman butuh baju seperti ini, desain seperti ini, ya sudah, Anda punya keterampilan, Anda bisa langsung membuat. Lalu teman Anda satu lagi yang mempunyai bisnis kain, ya sudah, Anda bisa pinjam dulu modal dari teman Anda untuk menyediakan bahan. Lalu Anda punya keterampilan, tinggal menjahitnya, lalu menyerahkan kepada customer Anda. Nah, itu modal skill, keterampilan. Atau Anda menguasai bidang masak-memasak, ya, bidang makanan kuliner bisa dikembangkan. Yang penting harus punya namanya skill Anda. Cari sekarang, persiapan sekarang. Setiap orang harus punya keterampilan. Ya, dari pengetahuan turun jadi keterampilan. Jadi belajar lalu terampil di sini ya. Itu keahlian Anda. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan jangan berhenti untuk mencoba di sini. Nah, setelah punya keterampilan, baru punya modal namanya pengalaman. Pengalaman sukses bidang A, bidang B, wah macam-macam teman-teman. Tentu nanti begitu Anda mau menjalankan bisnis, bekerja sama dengan klien Anda, pasti ditanya. Pasti sekalian. Ketika Anda membangun hubungan jangka panjang dalam relasi bisnis, pasti akan tanya dulu. Walaupun teman Anda dia teman SD, teman SMP, teman kuliah, teman SMA dan sebagainya, pasti ditanya, sudah berapa lama Anda punya pengalaman di bidang ini? Nah, itu pengalaman adalah sesuatu yang berulang-ulang Anda lakukan. Anda sudah lama melakukan itu. Nah, ini pengalaman. Model pengalaman mengerjakan pengalaman apapun juga. Jadi artinya apa? Anda bisa percaya karena pengalaman Anda. Nah, itu ya, modal pengalaman. Jadi sudah ada 5 ya, modal informasi, modal nama Anda, modal pertemanan, modal keterampilan, modal pengalaman. Nah, yang keenam yaitu modal hobi. Nah, hobi ini pun bisa menjadi sumber bisnis Anda sebagai usaha Anda. Hobi misalnya, Anda hobi memelihara ikan cupang. Ya, hobi ini ketika Anda tertarik, lalu Anda dapat informasi. Banyak orang butuhkan ikan cupang yang kualitas bagus. Dan Anda tahu, karena sudah belajar, sudah berpengalaman. Nah, pengalaman ya, memelihara ikan cupang dengan baik. Atau ikan-ikan lainnya. Atau apapun juga, punya pengalaman karena sudah berulang-ulang. Nah, di sini Anda mau cari apa? Hobi ini menjadikan bisnis. Banyak ya sahabat sekalian. Makanya sahabat profesi sekalian, jangan biarkan hobi Anda begitu saja hanya menghabiskan uang Anda, tapi juga pikirkanlah hobi itu bisa menjadi bisnis entertainment, bisnis bola. Anda bisa menjadi manajer bola atau apapun juga. Hobi Anda bisa menghasilkan uang. Nah, nanti di video-video lain saya akan coba membedah ya berbagai hobi yang menjadi bisnis. Nah, baru yang ketujuh, yang terakhir, ini dia modal aset, modal harta. Nah, ini sebenarnya letaknya paling bawah, paling akhir, 7. Nomor 7 ya. Kalau dalam hitungan 7 modal usaha. Nah, ini ya. Ini saya taruh paling 7, nomor 7 karena yang paling sering ditakuti yaitu modal uang, modal materi gitu dalam mulai usaha gitu. Saya lihat paling tidak ya. Syukur-syukur memang kalau Anda sudah punya modal usaha. Misalnya kalau Anda para pensiunan gitu ya, sudah punya modal usaha dari mana? Uang pensiun. Tetapi kalau Anda tidak punya informasi,
tidak punya nama besar Anda, tidak punya pertemanan, tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman, tidak punya hobi di sana, modal usaha Anda bisa tergilas habis semuanya uang bensin tersebut. Jadi bagi saya yang sudah berpengalaman di bidang bisnis, modal aset atau harta atau uang itu perlu, tapi saya taruh paling bawah, sahabat sekalian. Nah, jadi sekarang bagaimana Anda? Masih takut menjadi pengusaha? Saya yakin Anda dengan mendengar 7 modal usaha tersebut, mulai Anda penuh percaya diri. Terima kasih sahabat sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat buat para calon pengusaha atau yang sudah terjun dalam usaha. Dan doa saya semoga Anda sukses dalam bisnis Anda. Dan jangan lupa lihat semua video-video training yang saya telah letakkan di channel YouTube saya di sini, dan Anda bisa belajar supaya kompetensi Anda makin hari makin baik, dan Anda share kepada sahabat-sahabat yang lain. Doa saya semoga sukses dalam jalan bisnis dan Anda bisa menjadi orang sukses yang luar biasa. God bless you.